Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi bersama aku dan suami ya. Di video kali ini kita sedang berada di Desa Babakan Sari, Kecamatan Bantaruju, Kabupaten Majalengka. Nah, ini kita mau mengunjungi salah satu MUA ya yang berada di Desa Babakan Sari. Nah, ini tempatnya kayak gini. Dan MUA-nya itu masih ABG, pokoknya masih muda banget. Tapi konon katanya MUA ini dia sering mendengarkan bisikan-bisikan gaib ya yang seperti itu. Lalu katanya dia memiliki semacam indera keenam kayak gitu. Jadi dia sering melihat atau merasakan sosok-sosok yang apa ya? Tidak kasat mata atau tidak biasa orang pada umumnya bisa melihat. Iya, kayak gitu. Nah, untuk lokasinya sendiri ini seperti ini ya guys, tuh. Ini kita berada di Ini kita berada di apa namanya, Beb? Ya, di sini pokoknya banyak banget pohon bambu ya. Daerahnya bambu dan ya. Agak ini ya. Jadi kalau masuk ke dalam itu gelap sama pohon bambu gitu. Iya, benar-benar. Ini kita berada di daerah terpencil ya, bayangkan tuh. Dan di belakang itu banyak pohon-pohon bambu yang apa namanya itu ngarumpuyuk kalau kata ya, merimbun gitu lah. Nah, pokoknya kalau misalkan apa namanya teman-teman kesini malam-malam ini bakalan terasa banget sih suasananya, karena biasanya kalau misalkan tempat yang terpencil itu identik dengan pohon bambu, pohon pisang, dan biasanya itu terkenal angker guys. So yuk langsung aja kita ketemu dengan MUA-nya. Untuk jalannya sendiri ini seperti ini ya guys tuh. Jadi jarang ada rumah. Itu rumah itu kayak mencal gitu ya. Jadi yang satu di mana, yang satu di mana gitu. Nah, ini untuk sekelilingnya seperti ini ya. Tuh, banyak banget. Ini rimbun sekali ya. Tuh. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kesini juga harus banyak baca doa. Tuh. Ini di desa terpencil seperti ini ternyata ada MUA. Ya, MUA yang suka merias pengantin. Nah, dan di sana ada Kang Rizkuna Channel, itu juga sama ya, lagi mewawancarai, lagi tanya-tanya ke MUA-nya. So, kita langsung tanya-tanya dulu dan nunggu dulu Kang Hakim beres ya guys. Oke guys, tadi kita menunggu, sekarang alhamdulillah Kang Hakim sudah ngevlog gitu kan sama Teh Anissa. Dan sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama Anissa karena udah selesai ya. Nah, ini Kang Rizkunanya nih, tuh udah beres, gimana perasaannya Kang? Perasaan jadi ngeblank. Jadi ngeblank. Soalnya terbawa suasana, tempatnya juga kayak gini serem Kang. Iya sih, suasananya memang seperti ini ya, banyak pohon bambu dan jadi sebagainya. pengen cepat beres, pengen cepat pulang. Makanya tadi saat pembicaraan banyak pembicaraan yang diulang-ulang. Iya, belum ini nyamuknya juga ya, banyak banget, kenceng banget, sampai bentol-bentol. Nah, kita udah selesai, makasih ya Kang. Oke, siap, nah, lanjut. kita lanjut ke Kak Anissa nih. Ini Teh Anissanya nih. Halo Teh Anissa. Nah, ini Teh Anissa ini gadis dari Kecamatan Bantaruju, Majalengka, dan punya jasa make up artis ya, MUA gitu. Dan kebetulan Teh Ica ini saudara dari Teh Nenden gitu. Punya MUA-nya apa tuh nama MUA-nya? Nama apa? Nama itu. Anissa NRD. Kalau TikTok by Anissa Makeup MJL atau Majalengka. Oh gitu. Nah, kontaknya bisa dicek lewat IG dan TikTok. Kalau mau menghubungi ya nge-DM aja mungkin ya, dan ada nomornya kan di bio ya? Ada. Nah, ada nomornya di bio. Gitu. Nah, ini ada Kak Ica sama Teh Nenden gitu. Teh Nenden tadi penasaran katanya karena Teh Ica ini punya pengalaman bisa atau pernah melihat sosok dan mendengarkan bisikan-bisikan yang orang lain atau orang pada umumnya gak bisa lakuin gitu kan. Gak bisa, kalau pada umumnya orang lain tidak bisa melihat, kalau Teh Ica bisa melihat gitu.
Nah itu kalau boleh tahu Teh Ica sejak kapan pernah bisa melihat sosok yang di luar nalar gitu? Emang dari kecil, dari umur 5 tahun 4 tahun lah pokoknya pas TK. Oh, dari usia 5 tahun gitu. Sekarang umur berapa? 21. Oh, 21, berarti masih 21. muda banget. MUA termuda kayaknya nih di Babakan Sari, Majalengka. Semoga. Oke, lanjut. Kalau Teh Ica sendiri dari sejak usia 5 tahun itu awalnya gimana sih bisa melihat sosok goib itu? Paling kalau misalkan kita lagi di tengah rumah, yang rumah tadi, di rumah yang kursi ungu. Nah itu dari situ tuh emang suka ngelihat ke dapur. Dari dapur tuh bayangan-bayangan putih atau enggak hitam. Jadi lewat, bener-bener ngelewat, bener-bener lewat gini-gini doang. Suka bilang, "Ma, itu ada itu, ada itu." Oh, itu yang lewat itu sosoknya ya seperti manusia aja gitu. Enggak, putih, bayangan. Putih aja gitu kan. Gimana ya? Kayak tirai itu Oh, putih. tirai. Oh, Tapi emang bener-bener Selebat gitu. saklebat, itu kurang Sunda. Warnanya warna putih, Putih Iya. atau enggak hitam? hitam. Itu gak bisa dilihat ya sosoknya itu laki-laki atau Enggak. perempuan Kan gitu. masih kecil. Oh, masih kecil ya. Sampai sekarang juga emang bener-bener belum bisa ngelihat sosok, bener-bener sosok nih, sosok apa gitu. Lihat bentuknya langsung enggak, Iya, cuman iya. kayak masih bayangan, maksudnya gitu. kebayangan, kepikiran. Itu sejak usia 5 tahun itu intens banget lihat sosok yang kayak gitu. Enggak. Enggak. Kalau lihatnya itu momennya tuh. iya momennya itu apakah sesuai dengan ada jadwalnya ibaratnya gitu Kak? tiap malam Sat- Selasa, tiap atau hari malam Jumat, Selasa gitu. atau hanya ada momen-momen tertentu bisa melihat gitu. Enggak. Jadi momen-momen tertentu di mana energi kita sama mereka itu sama, atau Oh, enggak sama. energi kita lebih di bawah, dalam artian kita lagi ngelamun. Iya, iya. Pokoknya kayak kita lagi capek, lagi apa. Kalau bahasa kerennya mungkin kita ada dalam satu frekuensi sama makhluk goib itu baru Ica bisa melihat gitu ya. Bisa jadi kayak gitu. Seberapa sering sih? Ada nggak dalam satu bulan itu misalkan 4 kali, 3 kali atau nggak tentu? Kalau dulu Iya, nggak tentu, nggak tentu. soalnya lupa. Udah Suara lupa. manajer agak keras. Kalau sekarang bagaimana tuh? Kalau- Seberapa sering? Kalau sekarang sering, cuman akunya lebih kayak ya udah gitu. Kalau misalkan sosok yang ngeganggu, lebih ke akunya kayak ya udah gitu, buat apa gitu, capek-capek diri sendiri buka komunikasi gitu. Kayak gitu. Jadi lebih ke mengabaikan ada sosok yang kayak gitu ya. Kalau misalkan dianya ngebawa negatif ke kita, Oh, Iya. iya. Berarti dari pengalaman mendengarkan bisikan-bisikan kayak gitu. Nah, itu kebanyakan mengganggu atau membantu tuh kebanyakan? itu kalau misalkan sekarang kebanyakannya ngebantu. Oh, ngebantu. Kayak seimbang sih. Oh, Tergantung kita ngomongnya sama siapa gitu, kan harus dibedain gitu. Kalau awal-awal emang belum bisa ngebedain, jadi semua sama kayak semua ngomong tuh kayak kita ngomong gini nih. Iya. Itu semua emang beneran sama semuanya. Sekarang alhamdulillah udah rada bisa ngebedain. Oh, gitu. iya. Berarti itu tuh bentuknya tuh misalkan ngomong gitu ke telinga, apa dalam perasaan kita apa gimana? Kadang dua-duanya. Oh, jadi ada dalam hati kita kayak dia tuh ngomong sama diri kita gitu. Oh, iya. Oh, gitu. Kalau sekarang kan berarti kalau dari usia 5 tahun artinya sudah 16 tahun ya. Iya, 16-17 lah. Pernah merasakan, melihat dan mendengar gitu kan. Ada sosok goib gitu. Nah, selama 16 tahun itu sekarang bisa ngontrol nggak, diatur gitu, misalkan saya pengen melihat atau enggak gitu, atau tetap harus sama frekuensinya? Kalau sekarang mungkin bisa, tapi ini juga baru-baru. Oh, baru-baru. Ya kan, karena baru bisa full nerima diri sendiri itu di bulan Agustus 2021. Oh, Agustus 2021. Jadi menerima kalau Ica sendiri berbeda gitu, bisa Iya. merasakan yang orang lain tidak bisa rasakan gitu. Luar biasa ya. Kalau melihat sosok seperti itu hanya di tempat tertentu atau di tempat lain juga? Ya di semua tempat pasti bakalan ada. Iya, sebenarnya.
gitu. Kalau itu ya apa sih namanya, bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa merasakan, sebenarnya itu tuh turunan atau Ica yang belajar sendiri apa gimana gitu? Kayaknya turunan. Turunan dari siapa nih, ceritain. Enggak sih, nggak bisa bilang dari Oh, siapa-siapanya. Oke. Cuman yang pasti turunan dari keluarga kita. Oh iya, berarti turun temurun gitu ya. Kayak kalau kata orang apa agamis mah ada yang dinamain jin nasab mungkin ya, seperti itu atau gimana? Ya kurang lebih seperti itulah. Iya, Mungkin ada orang yang lebih berilmu yang tahu Ya jenis-jenisnya mungkin seperti teman-teman apa ada yang gitu. lebih tahu, boleh lah di call. Pertama kali pertama kali curhat Ica bisa merasakan hal seperti itu ke siapa? Ke teman. Ke temen. Jadi misalkan gini nih, satu kumpulan. Iya, Nah, kita paling ngomongnya sama teman. sama temen aja. Iya. Dan temen nggak bisa nerangin nggak? Yang bisa, yang Oh. sama-sama bisa. Kan bisa ngerasain kalau misalkan nih orang ini menolak kita, nih orang ini welcome sama kita. Oh gitu. Bukan ngerasain kayak kita juga sendiri, misalkan kan apa ya namanya, kalau misalkan nyaman sama orang pasti bakalan cerita. Kalau misalkan gak nyaman sama orang ya mungkin kita juga bakalan lebih banyak diem kayak gitu. Gitu. Oh, kalau ke orang tua sendiri awalnya pasti udah cerita ya. Nah itu gimana nih, Nah, bagaimana tanggapan tuh? orang tua sendiri Tanggapan gimana orang tuh? tua. Yang tadi TK, pokoknya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Pokoknya selama itu dianggap halu, jadi semua yang aku katain tuh halu. Halusinasi, pokoknya emang semua halusinasi. Puncaknya tuh pas SMP, yang bener-bener sampai kayak gitu, ini apa sebenarnya gitu. Pas SMP sampai bener-bener bukan dikucilkan ya, jadi kita yang ngerasa kayak Berbeda. soalnya kan nggak ada yang Orang yang menerima, percaya. nggak ada yang orang yang bisa menerima, terus kayak dianggap aneh, dikucilkan sampai kayak dianggap kayak bukan orang-orang beneran gitu. Oh iya, paham. Soalnya nggak ada orang yang ngerti gitu ya. Bingung juga kan, kita nggak bakal mungkin cerita sama orang yang tiba-tiba ketemu nih, terus orang lihat ini nih, kan nggak bakalan mungkin, kecuali sama orang-orang yang mereka punya sama. Nah kalau dari pengalaman Ica tuh kan katanya kalau misalkan orang yang bisa gitu ya, misalnya kayak indigo atau mungkin dapat indra keenam itu katanya gampang buat kerasukan gitu. Nah kalau pengalaman Ica sendiri tuh gimana tuh? Kalau aku itu kan pernah ada yang nanyain di IG aku kan, aku pernah bikin pertanyaan, cuman belum aku bikin video. Udah aku bikin video cuman nggak berani buat nge-upload. Itu karena itu belum masih berani buat cerita lebih gitu kan. Cuman di sekarang nih baru berani cerita lebih, karena sama saudara juga kan, bukan sama orang lain. Jadi kalau misalkan ditanya pernah kerasukan atau enggak, waktu SMP aku paling pernah ngerasain ada. Jadi kan kalau SMP masih kayak apa sih namanya teh? Labil. Bukan, muncerit malam teh. Oh iya, ospek yang kayak gitu-gitu. Yang pramuka kan, Ya, suka nginep, pramuka. suka nginep. Nah, aku teh paling cuman yang aku ingat nih. Jadi kan ada seorang nih jalan ke ruangan kosong. Ke kelas aku kan di ujung. Aku di ujung. Terus cuma ngerasain beda gini, pas Aida tutur muncul Sunda teh mah. Ada yang Jadi emang ngikutin ditutup, atau kita teh gitu. mata teh ditutup. Nah itu teh aku teh emang mata teh udah minus, cuman kan masih ngerasain gini. Meskipun gak lihat pakai kacamata juga, Iya. masih ngerasain. Cuma kayak gini pas dibukain teh, kok kayak pokoknya kayak ada kayak rame di ruangan itu teh. Gitu. Oh itu. Jadi ya di meskipun kita kayak dibuka, maksudnya nggak pakai kacamata juga, misalnya apa sih namanya kosong, cuman kita kan pakainya pakai batin, Iya, pakai bukan batin. pakai penglihatan mata. Iya. Soalnya aku nggak bisa ngelihat bener-bener full pakai mata, jadi pakainya kalau misalkan ini mah Rasa. batin mah ya dari rasa. Kalau waktu dulu kan lihat sosok yang kayak gitu cuma sekelibat aja warna putih gitu kan. Nah, kalau sekarang bisa melihat sosok wujud fullnya nggak gitu? Aku yang nggak mau. Gak mau. Jadi Atau sekelebat mungkin semua. pernah menampakkan sendiri gitu, karena sebetulnya Ica gak mau tapi dianya yang menampakkan Pernah. diri. Pernah. Itu sosoknya laki-laki atau perempuan? Perempuan.
Itu bisa digambarkan nggak, dijelaskan Ya itu orangnya itu kayak yang rese, yang maksudnya bukan dalam artian rese ya, kayak ya udah kayak temenan gitu. Oh, Bukan ngajak temenan. Kayak hari gitu. Oh, Kayak jadi perkenalan jahil diri. gitu Ya, guys. jahil. gitu ya. Paling sering itu. Ternyata memang beda juga ya. Bisa dianggap ya Ica punya, bisa dikatakan ya kemampuan yang spesial, bisa melihat sosok yang seperti itu. Tapi pada saat melihat sosok seperti itu, perasaan Ica Itu gimana sih? gimana? Takut atau gimana? Biasa aja? Pas awal-awal mah takut, Takut. Nah kalau sekarang? nggak terlalu, cuman masih ada takut, cuman kayak nggak terlalu, lebih nggak terlalu takut daripada sebelum. Biasanya Jadi- kalau misalkan lihat yang kayak gitu nih, Ica biasanya langsung baca doa atau diomongin misalkan kamu jangan gangguin, pergi sana, kita tuh alamnya berbeda, misal kayak gitu apa gimana? Tergantung si target tergantung merekanya. Oh, jadi kalau misalkan bisa diomongin ya diomongin gitu. Kalau misalkan nggak bisa diomongin pakai doa gitu. Kayak kita ngomong sama manusia gitu. Kalau misalkan dia niatnya baik, ya sama kita juga kerasanya baik. Kalau misalkan dia niatnya jahil, ya sama kita kerasa jahil. Kalau misalkan dia niatnya jahat, kan mungkin kerasa ke kitanya juga beda. Ya mereka juga sama punya dunianya sendiri kalau menurut aku sih ya. Cuman nggak tahu menurut pandangan orang lain, karena kan ini benar-benar pengalaman pribadi aku yang nggak aku nyari sampai sana sini gitu. Iya. Iya. Kayak gitu. Berarti sosok itu berbeda-beda ya? Atau Beda-beda. sama? Oh Beda-beda beda-beda. kayak ya. Bukan kayaknya sih, emang ya kayak kita manusia. Kalau misalkan meskipun sama nih cewek cowok, berarti kan atau anak kembar, tapi kan sikap mereka juga berbeda. Oh gitu. Ada nggak sosok yang terus-terusan atau tetap aja mengikuti Anissa gitu, atau bahkan bisa dikatakan nempel lah, mau kemana-mana ikut gitu, ada nggak? Ada. Jumlahnya berapa atau cuman satu? Nggak tahu, itu belum bisa lihat. Oh bisa lihat ya. Iya. Oh gitu. Cuman kalau ngerasain rasa ada, cuman kalau ngelihatnya kayaknya nggak bisa lihat. Kalau boleh tahu Anissa, karena udah tahu nih kayak gini, harapannya ke depan gimana sih? Mau dijalanin aja atau mau diperdalam atau mau seperti orang normal biasa nggak bisa lihat? Aku pengennya jadi diri sendiri yang jadi orang normal, iya, diperdalam nggak terlalu, terus nyari-nyari juga enggak. Oh, Ya jadi udah kayak mengalir ya. Jalanin aja Iya, gitu, jalanin beraktivitas aja. gitu ya. Kayak sama kayak orang-orang yang lain gitu. Soalnya kalau misalkan berbeda lagi kan nggak enak, takutnya ngalamin lagi kayak dulu ngalamin lagi kayak omongan-omongan orang lain yang nggak enak. Sekarang mah kayak kalau misalkan ada orang yang nggak suka, kayak ya udah gitu. Bukan nggak suka sih, kayak bilangnya gini, kalau misalkan ada di event nah terus jadi yang gitunya ngomongnya sama aku, atau enggak aku yang izin kayak punten maaf ini tempat, misalkan nih A ya, Naza punten ini tempat ini sama aku mau ditempatin, berarti kan aku yang izin. Iya. Misalkan Anda mengiyakan, berarti kan itu sebuah amanat yang harus aku omongin, misalkan ke binden gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi ada misalkan si C, nah si C tuh nggak suka, jadi bilangnya naon sih Cak bawa-bawa gitu. Iya gitu. Padahal itu kayak kasih tahu gitu loh, ini di sini ada itu, kita harus Iya, saling iya. menghargai gitu. Iya, jadi Ica tuh minta izin ke mungkin orang lain nggak bisa lihat gitu ya, kayak misalnya punten, tapi puntennya itu ngomongnya sendiri gitu kan. Iya. Terus paling juga ngomongnya sama orang-orang yang ngerti gitu. Kalau sama yang orang nggak ngerti, aku nggak berani ngomong lagi gitu. Takutnya kayak gitu lagi. Ya lebih baik menghindari lah, kita Iya, cari aku aman aja ya. suka menghindar, kayak ya udah cukup tahu aja. Iya. Tuh, Nenden ada yang ingin ditanyakan? Apa ya, terakhir ya, mungkin selama kan ini kan perias pengantin ya. Nah, selama ngerias tuh ada hal-hal gaib nggak, misalkan merias hantu gitu kan, atau mungkin apa gitu, Atau hal-hal hantunya mistis. datang sendiri pengen dirias Kayak gitu. Kalau hantunya datang sendiri, itu kan berarti kejadian langsung ya, Iya. bukan di rumah. Mm-mm. Kalau kayak gitu sih belum. Paling juga kayak apa sih, pengen apa ya, kayak minta diperbaiki lah, kayak diperbaiki apa ya, kayak pengen disempurnakan gitu. Apanya? Dianya. Dianya. Cuman
cuman kayak gitu akunya belum bisa gitu. Kayak belum bisa, paling cuman bisa ngedoa yang terbaik buat dia biar diterima di sisi Alam Allah. sana. Iya. Oh iya ya. Cuman kayak gitu, soalnya kan kita juga manusia ciptaan Allah kan, jadi kita nggak bisa melawan takdirnya. Iya kayak benar. gitu. Ya berarti pengalaman yang luar biasa ya. Ya sebetulnya ya kemampuan seperti itu bukan Ica yang mau gitu kan, bukan Ica yang belajar, datang sendiri. Kalau udah datang ya gak diapa-apain, yang penting jalanin aja gitu. Dia bisa berdamai dengan diri sendiri gitu ya. Luar biasa ya pengalaman Ica ya sebagai MUA perias. sekaligus. Iya. Iya sekaligus indigo. Bisa dikatakan indigo sih ya kayak gitu. Enggak, aku teh enggak bukan apa ya, nggak mau teh. Oh nggak mau Ya udah, dikatain pengen ya gitu. pengen kayak udah Ya tuh, udah normal aja gitu. Normal aja. Soalnya bukan takut sih, kayak belum belum pengen apa ya, Belum pengen show up gitu Iya. ya. kayak gitu. Pernah cerita juga kayak nggak pernah diceritain full semua. Ya udah, nanti juga bakalan ada waktunya. Dari dulu kan aku dari Agustus 2021 kan. Nggak apa-apa, nanti juga ada waktunya. Nah, baru Buat sekarang cerita. baru sekarang Februari, berarti 2022, berarti baru 4 bulan. Terus kan Desember, Januari, Februari 6 bulan. 6 bulan ya. setelah benar-benar. Ya mudah-mudahan aja dari pengalamannya Ica ya bisa melihat sosok seperti itu, dan bukan Ica sendiri yang menginginkan. Ya mudah-mudahan ada hikmah di balik ini gitu kan, dan perbincangan kita bisa bermanfaat juga buat teman-teman atau netizen yang ada di rumah. Dan semoga saja harapan-harapan Ica ke depan bisa segera terkabul ya. Kalau boleh tahu resolusi tahun 2022 Ica apa tuh? Apa ya? Pernikah. MA-nya laris manis. Amin. Semoga lebih baik dari Tahun tahun-tahun sebelumnya. sebelumnya, Betul. terus semua keinginan tercapai. Gitu. Gimana Neng Neneng? Udah cukup. Udah? Ya sepertinya cukup sekian ya obrolan kita sama Teh Ica. Teh Ica ini seorang perias ya atau MUA dari Bantarujek. Teman-teman sekali lagi kalau mau merias atau misalkan Butuh jasa make ya up. butuh jasa ya berarti ya, butuh jasa perias untuk acara hajatan atau lain sebagainya, bisa menghubungi Teh Ica gitu. Dan terima kasih Kak Ica udah sharing tentang pengalamannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa sebelum selesai menonton ini, tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.